Halo, kembali lagi di channel saya, Banon Gautama. Saya akan melanjutkan bagian kedua buku Inspirasi 5 Menit 100 Bacaan Ringan untuk Menjadi Lebih Bijak, karya Imelda Saputra. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dari pembacaan saya. Mari kita lanjutkan. Belajar berkorban. Keberhasilan biasanya lahir dari pengorbanan besar dan tidak pernah berasal dari hasil keegoisan. Napoleon Hill. Dalam buku 21 Hukum Tak Terbantahkan dalam Kepemimpinan, John Maxwell mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati seharusnya mengikatkan diri pada hukum pengorbanan. Dalam buku itu, Maxwell memaparkan bagaimana Lee Iacocca berkorban untuk memulihkan keadaan Chrysler yang hampir gulung tikar. Lee Iacocca tahu bahwa ketika menerima tawaran untuk menjadi orang nomor 1 di Chrysler, ia harus memeras otak, tenaga, dan memberi waktu lebih banyak. Hukum pengorbanan membuat Lee Iacocca rela mendapatkan hanya separuh dari gaji yang ia terima ketika menjabat sebagai presiden di perusahaan Ford. Pengorbanan tak ternilai Lee Iacocca lainnya adalah melepaskan kebersamaan yang bisa dinikmatinya bersama keluarga pada akhir pekan. Waktu libur itu ia gunakan untuk memperbaiki manajemen, keuangan, metode produksi, meningkatkan loyalitas karyawan yang sangat rendah, dan menekan kerugian Chrysler. Lee Iacocca juga harus merendahkan diri untuk menghadap Kongres Amerika demi mendapat jaminan pinjaman yang sangat dibutuhkan Chrysler. Parahnya, melalui media cetak, Kongres Amerika mencelanya luar biasa dengan mengatakan bahwa perusahaan itu adalah contoh hidup segala yang keliru dari industri di Amerika, dan puncak pengorbanan yang Lee Iacocca berikan adalah rela menerima gaji hanya $1 dalam setahun. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum pengorbanan yang telah mendarah daging dalam diri Lee Iacocca membuahkan hasil karena Chrysler akhirnya mampu keluar dari krisis. Perusahaan itu sedikit demi sedikit tumbuh dan berhasil membayar semua utang-utangnya. Hari ini, Chrysler termasuk dalam 3 besar penghasil mobil bermutu di Amerika Serikat dan Kanada. Sahabat, dalam hubungan pekerjaan, keluarga, atau pertemanan, terkadang ada saja yang harus kita korbankan. Mulai dari berkorban waktu, materi, tenaga, perasaan, dan seterusnya. Berkorban dalam bentuk apapun bukanlah pekerjaan yang mudah dan menyenangkan. Namun percayalah, bila kita melakukannya dengan tulus dan dengan hati yang ikhlas, tidak akan ada pengorbanan kita yang sia-sia. Hal tersebut pasti menghasilkan sesuatu yang baik meskipun kita belum melihatnya saat ini. Berkorban juga berarti melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh orang lain. Dan jika kita mau melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan, kita bisa mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Bayar harga. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Napoleon Hill. Ada sebuah cerita tentang seorang raja yang pada suatu hari memanggil penasehatnya. Raja itu meminta sang penasehat untuk menuliskan kebijakan-kebijakan zaman itu agar bisa dibaca generasi mendatang. Setelah beberapa waktu lamanya, si penasehat datang menghadap raja dengan membawa beberapa jilid kebijakan-kebijakan yang sudah ditulisnya. Setelah membacakan, raja berkata bahwa kebijakan itu terlalu banyak dan rakyat tidak akan mau membacanya. Sang penasehat memperbaiki tulisannya dan kembali menghadap raja dengan 1 jilid. Raja masih memberi komentar yang sama. Terlalu banyak. Penasehat itu pun kembali memperbaiki kebijakannya. Setelah selesai, ia datang kepada raja
untuk membacakan satu kalimat penting. Tidak ada makan siang gratis, katanya. Raja mengangguk sambil berkata, satu kalimat kebijakan itu sudah cukup untuk dibaca generasi yang akan datang. Rupanya mental gratis saat itu sudah sedemikian parahnya. Sahabat, ada suatu harga yang harus dibayar untuk apapun yang Anda inginkan. Saya teringat beberapa tahun lalu ketika memutuskan menjadi seorang penulis. Saya harus membayar impian saya tersebut dengan menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, menyediakan banyak waktu untuk menulis dan mengetik naskah tersebut, mencari data-data dan berpikir keras untuk menemukan sebuah inspirasi yang sesuai dengan buku yang saya tulis. Ingatlah, keju gratis hanya ada di kandang tikus. Artinya, sesuatu yang mudah sebenarnya tidak ada. Sebaliknya, mesti diperjuangkan, termasuk cita-cita. Kita harus berjuang dan berusaha segiat-giatnya untuk mencapainya. Dan ingatlah bahwa semakin besar harga yang dibayar, semakin besar pula hasil yang akan didapatkan. Orang cenderung kurang menghargai apa yang didapat dengan cuma-cuma. Bekerjalah giat, Anda akan lebih menghargai apa yang sudah Anda dapat. Momen Imlek tahun ini, saya dan keluarga besar berkunjung ke SeaWorld Ancol. Saya, kakak perempuan dan suaminya bersama orang tua tidak ikut masuk. Menunggu di luar karena kami sudah beberapa kali masuk ke sana. Jadi hanya kakak laki-laki saya, istri, dan anaknya yang masuk. Tadinya saya menunggu di mobil, namun karena ingin buang air kecil, saya mencari toilet. Orang tua saya yang ada di dalam gedung ternyata mendapat informasi kalau pengguna kursi roda mendapat free tiket. Jadi saya yang mulanya tidak berencana masuk, akhirnya masuk juga sendiri. Anda tahu berapa lama saya ada di dalam? Sekitar 15 menit saja. Setelah melihat-lihat sebentar dan mencari kakak laki-laki saya dan istrinya, tapi tidak ketemu, saya putuskan keluar. Papa saya terkejut. Kok cepat sekali sudah keluar? Tanyanya. Saya hanya tersenyum. Koko belum keluar ya? Saya balik bertanya. Belum, jawabnya. Mengapa saya cepat sekali sudah keluar? Pertama, saya sudah beberapa kali ke tempat itu. Kedua, saya mendapat tiket free. Karena gratis, saya merasa tidak rugi apa-apa kalau hanya beberapa menit ada di dalam sana. Sementara orang yang membayar full cenderung akan berlama-lama. Sudah bayar, masa sih cuma lihat-lihat sebentar? Rugilah, demikian pasti pikirnya. Tahukah Anda, dalam hidup ini orang cenderung menghargai apa yang ia dapat dengan susah payah. Uang yang didapat dari kerja keras sendiri, dari memeras keringat sendiri, tentu akan lebih dihargai. Ia tidak akan membeli apapun dengan sembarangan. Orang akan berpikir berulang kali saat hendak mengeluarkan setiap rupiah yang ada. Ini sangat berbeda jika uang itu ia dapat karena hasil pemberian orang. Barangkali karena diberi, ia jadi tidak berpikir banyak saat akan menggunakannya. Apakah hari-hari ini Anda merasa mesti berjerih lelah untuk mendapatkan rupiah? Harus mengorbankan banyak hal demi menemukan seseorang yang cocok dijadikan pasangan. Harus berdoa, bertekun, bersusah payah demi mencapai apa yang diinginkan. Bersyukurlah, sebab itu akan membuat kita lebih menghargai apapun ketika nanti sudah mendapatkannya. Setelah mendapat penghasilan, kita akan lebih berhemat, menabung, tidak menghambur-hamburkannya. Sesudah mendapatkan seseorang, kita tidak akan mudah berkata putus, berkata pisah, sekalipun terjadi konflik. Mengapa? Karena dulu didapat dengan kerja keras dan usaha yang tidak mudah. So, jangan selalu ingin yang gratisan, sebab di sana hampir tidak ada nilai pengorbanan atau ketekunan. Satu kata yang membangun dapat menghangatkan 3 bulan
musim dingin. Pepatah Jepang. Dalam pertempuran menghadapi pasukan Hitler pada Mei 1940, pasukan Inggris mengalami kekalahan telak. Pertempuran yang terjadi di Perancis tersebut memaksa mereka mundur sampai ke pantai Dunkirk, Perancis. Karena tekanan dari pasukan Hitler semakin terasa berat, pasukan Inggris harus melarikan diri kembali ke Inggris melalui laut. Bahu-membahu antara angkatan laut dengan rakyat Inggris mempercepat kepulangan pasukan tersebut. Pasukan Inggris pulang dengan tangan hampa karena peralatan perang mereka tertinggal di Perancis. Setelah kekalahan tersebut, rasanya perlu waktu cukup lama untuk membangun kembali pasukan tempur yang berani dan kuat. Sebab sudah pasti mental mereka hancur. Namun, ada satu pelajaran menarik yang dapat kita ambil dari pidato yang disampaikan Winston Churchill dalam penyambutan pasukan yang kalah tempur tersebut. Kita akan berjuang terus. Kita akan kembali bertempur di Perancis. Kita akan bertempur di segala lautan. Kita akan mempertahankan pulau ini, berapapun harganya. Kita akan bertempur di ladang, di pelosok jalan, dan kita tidak akan menyerah. Winston Churchill adalah seorang pemimpin bijak. Ia tahu seni menolong orang yang sedang terkapar. Dia tahu bagaimana menyalakan kembali semangat yang redup. Dan akhirnya seluruh dunia pun tahu bahwa pasukan Inggris dapat menjadi pasukan handal dan salah satu pilar pasukan sekutu yang tangguh. Di Amerika ada sebuah restoran yang menggunakan nama-nama yang unik untuk setiap menu yang mereka jual. Nama-nama makanan dan minuman tersebut antara lain I love you, you very beautiful, I am happy, I'm so be glad, thanks God, dan seterusnya. Salah satu motivator terkenal yang kebetulan berkunjung ke restoran tersebut memberi komentar. Sebenarnya makanan di tempat ini kurang begitu enak, kurang cocok dengan lidah saya. Tapi saya sangat senang berada di sini karena selain suasananya yang nyaman, saya juga dapat mencuci mata dan menyejukkan telinga dengan melihat berbagai tulisan positif dan membangun semangat yang ditempel di berbagai dinding dan yang diucapkan pelayan saat menyajikan pesanan para pengunjung. Mark Twain pernah mengatakan, "Saya dapat hidup 2 bulan lebih lama dengan satu pujian yang menyenangkan." Betapa luar biasanya bukan dampak sebuah kata-kata yang membangun itu? Perkataan membangun akan memberi rasa percaya diri dan menolong masa depan seseorang. Orang bijak sering mengatakan, "Berilah sukses, maka Anda akan diberi sukses. Berilah kebahagiaan, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan." Jadi berilah pujian dan tebarkanlah kata-kata positif. Maka dunia di sekeliling pasti akan berubah dan kita sendiri akan menikmati manfaatnya. Sahabat, bila kita mengerti dampak perkataan positif, mengapa setiap hari kita tidak mencoba untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada orang lain? Misalnya, "Saya sungguh diberkati dengan apa yang Anda lakukan. Anda luar biasa. Anda pasti mempunyai masa depan yang baik. Penampilan Anda rapi sekali hari ini. Anda hebat. Sukses pasti menjadi milik Anda." Berikanlah semangat dan dorongan pada orang di sekitar kita. Biarlah kata-kata kita menjadi berkat bagi banyak orang. Anda luar biasa, sahabat. Sebuah lidah panjangnya 3 inci, tetapi dapat membunuh orang yang tingginya 6 kaki. Pepatah Jepang. Seseorang membaca riwayat hidup Pablo Picasso dengan terheran-heran. Ia tidak mengerti mengapa kisah hidup pelukis terkenal tersebut selalu dipenuhi kepahitan dan kekecewaan. Di sepanjang hidupnya, Picasso selalu dikecewakan dan dikhianati oleh teman-teman, bahkan oleh istri-istrinya. Ia berkali-kali menikah tetapi tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kemudian orang tersebut berusaha mencari tahu mengapa semuanya itu terjadi. Akhirnya
ia menemukan bahwa dulu sewaktu Picasso masih kecil, ia mempunyai seorang adik yang menderita sakit parah. Karena penyakit tersebut, sang adik meninggal dunia. Dalam kesedihan dan keputusasaannya, Picasso berkata, "Sekarang aku mengerti. Ternyatalah Tuhan itu memang jahat." Dan sejak itulah penderitaan, kekecewaan, penolakan, dan kepahitan menerpa hidupnya. Bahkan sampai meninggalnya pun ia tidak pernah bahagia. Sangat ironis. Di satu sisi ia sukses dan dikagumi oleh seluruh dunia, tetapi tak banyak orang yang tahu bahwa sang pelukis terkenal tersebut sangat menderita akibat ucapannya sendiri. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena menurut ucapan kita, kita akan dibenarkan. Dan menurut ucapan kita pula, kita akan dihukum. Karena itu berhati-hatilah dalam berucap. Apa yang terus-menerus kita gemakan, entah pada diri sendiri atau orang lain, cepat atau lambat akan terjadi. Ketika kita berkata, "Aku adalah orang sukses dan orang yang paling bahagia," pelan tapi pasti kita akan mengecap buah perkataan kita itu. Sebaliknya, bila kita sering bersungut-sungut selalu berkata Tuhan tidak adil, Dia pilih kasih, tidak ada yang baik dalam hidupku, sebentar lagi sesuatu yang buruk sedang mengintai hidup kita. Oleh sebab itu, setiap hari gemakanlah hal-hal yang benar, membangun, membahagiakan hidup. Karena salah satu fakta tentang kehidupan adalah bahwa Tuhan akan menilai berdasarkan ucapan kita. Ya, apapun yang kita lontarkan, entah baik atau buruk, Dia siap mengiyakan dan menjadikannya nyata. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Hikmat Raja Salomo. Konon ada kisah tentang seorang raja di negeri Cina. Suatu hari raja bermimpi bahwa semua giginya tanggal. Pagi harinya, karena tak mengerti arti mimpi tersebut, ia memutuskan memanggil 2 orang penasehatnya untuk mengartikan arti mimpi itu. Penasehat pertama dipanggil. "Wahai penasehat, semalam aku bermimpi gigiku semuanya tanggal. Tahukah kamu kira-kira apa pesan dari mimpiku itu?" tanya baginda raja. "Oh ya, hamba tahu artinya raja. Maksud mimpi itu adalah sebentar lagi seluruh keluarga baginda raja akan terserang penyakit dan mereka semua akan meninggal dunia." Mendengar perkataan itu, langsung saja baginda melotot, wajahnya merah padam. Ia benar-benar marah mendengar makna mimpi yang disampaikan si penasehat dan memanggil para algojo untuk segera memenggal kepala sang penasehat. Kemudian baginda raja memanggil penasehatnya yang kedua. Ia bertanya tentang hal yang sama. Sambil tersenyum, penasehat kedua menjelaskan, "Selamat baginda raja, mimpi tersebut mempunyai arti bahwa baginda akan mempunyai umur yang lebih panjang daripada sanak saudara baginda yang lain." Mendengar itu, sang raja manggut-manggut sambil tersenyum lebar. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ya, kita semua memang perlu belajar untuk berkata-kata dengan bijak dan cerdas, seperti cerita tersebut. Sebenarnya, mimpi baginda raja mempunyai makna yang sama, tetapi orang yang pertama menyampaikannya dengan tidak memakai perhitungan. Sebaliknya, yang lain mengungkapkan arti mimpi tersebut dengan pengertian yang lebih bijak, tahu dan mengerti dampak dari ucapannya kelak bagi si pendengar. Ini tidak berarti kita harus memanipulasi kata-kata atau berbohong, tidak.
namun kita belajar peka dengan perasaan lawan bicara sehingga baik kita maupun si pendengar sama-sama diuntungkan. Warna-warna akan memudar, kuil-kuil akan hancur, kerajaan-kerajaan akan runtuh, tetapi perkataan yang bijak akan tetap bertahan. Edward Thorndike. Ayo, berjuanglah. Mereka tidak lebih baik daripada kalian. Itulah seruan Rafael Benitez kala memotivasi para pemain Liverpool di final Liga Champions Eropa 2005 melawan AC Milan. Saat itu Liverpool tertinggal 3-0 pada akhir babak pertama. Kata-kata tersebut melecut semangat para pemain Liverpool sehingga pada babak kedua mereka mampu mencetak 3 gol. Liverpool akhirnya berhasil memenangi pertandingan lewat adu penalti. Situs UEFA menyebut peristiwa ini sebagai salah satu the best comeback sepanjang masa. Sahabat, perkataan kita baik atau buruk punya dampak besar bagi yang mendengarnya. Kata-kata yang ceroboh dapat menghidupkan perselisihan. Kata-kata yang jahat dapat menghancurkan hubungan baik. Kata-kata yang pahit dapat meneguhkan perasaan benci. Kata-kata yang brutal dapat membunuh. Namun, kata-kata yang penuh cinta dapat memberkati dan menyembuhkan. Kata-kata yang ramah dapat memperlancar jalan kehidupan. Kata-kata sukacita dapat membuat hari-hari kita ceria, dan kata-kata yang lemah lembut dapat mengurangi stres. Perkataan merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Bila gaya komunikasi kita baik, hubungan baik dapat mudah terjalin. Sebaliknya, bila yang keluar dari perbendaharaan kita adalah kata-kata yang kasar, tidak sopan, menyinggung, sudah dapat dipastikan orang-orang akan menjauhi, dan sukses pun akan sangat sulit untuk kita raih. Ada sebuah ungkapan yang berkata, lidahmu berada di tempat yang basah, jangan biarkan ia terpeleset. Lidah manusia memang dapat membangun dan memberkati, tetapi apabila sudah tidak terkendali, ia akan menjerumuskan kita ke dalam kesukaran. Hari ini mari kita kembali belajar mengatakan kata-kata yang positif, menguatkan, bahkan yang membawa kesembuhan bagi orang banyak, sehingga hubungan kita menjadi nyaman dan menyenangkan. Jika orang bisa bersyukur, ia tidak bisa lain kecuali berbahagia. Anthony de Mello. Ibu Teresa pernah diprotes oleh seorang suster karena dianggap terlalu bermurah hati kepada orang miskin. Dengan tenang, peraih Nobel perdamaian ini menjawab, tidak seorang pun memanjakan kita seperti Tuhan sendiri. Lihatlah anugerah luar biasa yang telah Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita terus bernapas dan hidup dengan oksigen yang tidak pernah kita bayar. Apa yang akan terjadi jika Dia berkata, jika kamu bekerja 4 jam, kamu baru akan mendapat sinar matahari selama 2 jam. Bila demikian, berapa banyak dari kita yang bisa bertahan hidup? Sahabat, pernahkah Anda merenungkan betapa banyak yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita? Seberapa sering kita benar-benar merenungkan betapa ajaibnya tubuh kita? Pernahkah kita berterima kasih kepada jantung, paru-paru, hati, otot, tulang, ginjal, dan organ-organ tubuh lainnya? Hari ini belajarlah untuk mengucapkan terima kasih kepada jantung sendiri. Jantung yang selalu bekerja memompa darah pembawa kehidupan ke seluruh tubuh. Katakanlah, terima kasih jantungku karena sudah bekerja begitu keras dan terus-menerus berdenyut demi saya. Berterima kasihlah kepada paru-paru dan katakanlah kepadanya betapa kita menghargai kerja keras yang ia kerjakan, yaitu membersihkan udara dan
mengedarkan oksigen serta membawa karbon dioksida keluar. Katakan pada otak kita, terima kasih atas kenangan manis itu. Setiap hari kita perlu berterima kasih, bahkan memberkati semua anggota tubuh kita, mulai dari pikiran sampai ke ujung kaki. Katakanlah pada diri Anda sendiri, aku memberkati otakku, berpikirlah dan merenunglah untuk hari depan yang lebih baik. Untuk tangan dan kaki kita berkata, bekerjalah dan berkaryalah untuk kemajuan dan kebahagiaan. Ingatlah, jika berterima kasih kepada diri sendiri saja kita tidak bisa, tidak mau, apalagi untuk orang lain bahkan Tuhan. Mulailah berterima kasih atas kehidupan sendiri. Sesuatu yang mungkin tampaknya kecil, tapi jika kita bisa menghargai, kita pasti bisa menghargai orang lain juga. Belajarlah untuk menikmati setiap menit dalam hidup Anda. Berbahagialah sekarang. Jangan menunggu sesuatu yang berada di luar diri Anda yang akan membuat Anda bahagia di kemudian hari. Berpikirlah bagaimana menggunakan waktu berharga Anda, baik saat Anda bekerja atau bersama keluarga. Earl Nightingale. Seorang pria mendatangi seorang guru. Guru, aku sudah bosan hidup. Aku jenuh. Rumah tanggaku berantakan, usahaku kacau, dan apapun yang aku lakukan selalu gagal. Aku ingin mati saja, guru. Sang guru tersenyum dan berkata, kamu sedang sakit. Tidak, guru, aku tidak sakit. Aku sehat. Aku hanya jenuh dengan kehidupan ini. Seolah tidak mendengar pembelaannya, sang guru berkata, kamu sakit. Penyakit itu namanya alergi kehidupan. Alergi terhadap kehidupan. Penyakit itu bisa disembuhkan asal kamu bersedia mengikuti petunjukku. Tidak, guru, saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin mati. Jadi kamu tidak ingin sembuh? Kamu benar-benar ingin mati? Baiklah, besok kamu akan mati. Ambillah botol obat ini dan minumlah setengah botol dan setengahnya lagi besok. Setelah mengambil botol tersebut dan meminumnya, pria itu pun pergi. Malam harinya, ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarga di rumah. Ia senang sekali dan menikmati kebersamaan itu. Sesuatu yang sudah tidak pernah ia lakukan beberapa tahun terakhir. Ini malam terakhir. Ia ingin meninggalkan kenangan manis. Selagi makan, ia bersenda gurau dan suasana begitu santai dan menyenangkan. Sebelum tidur, ia mencium istrinya dan membisikkan kata-kata, sayang, aku sangat mencintaimu. Besoknya, ketika bangun tidur, ia membuka jendela kamar. Tiupan angin menyegarkan tubuhnya. Ia pun tergoda untuk melakukan jalan pagi. Saat kembali ke rumah, ia menemukan istrinya masih tertidur. Ia pergi ke dapur dan membuat 2 gelas kopi untuknya dan untuk sang istri. Karena pagi itu adalah pagi terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan yang tak terlupakan. Sang istri heran dengan sikap suaminya yang tidak seperti biasanya. Ketika tiba di kantor, ia menyapa semua karyawannya dengan senyum yang ramah. Tiba-tiba semua suasana di sekeliling berubah total. Ia menjadi lebih rileks, tenang, sehingga hidup berubah menjadi jauh lebih indah dan bermakna. Ia mulai menikmati semuanya. Semangat hidup yang selamanya ini redup tiba-tiba kembali menyala. Akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi bagaimana dengan setengah botol obat yang sudah kuminum kemarin? Ia memutuskan mendatangi sang guru. Tetapi gurunya rupanya sudah tahu apa yang terjadi. Kamu sudah sembuh.
Buang saja botol itu. Itu isinya hanya air biasa, kata sang guru. Tak dapat dipungkiri, aktivitas yang padat dan rutin setiap hari dapat membuat kita jenuh dan lelah. Bukan saja secara fisik tetapi juga mental. Bila sudah demikian, jika bertemu masalah kecil saja, kita langsung ambruk. Rasanya begitu frustasi dan lama-lama kita menjadi alergi hidup. Padahal bukan persoalannya yang terlalu besar, tapi kapasitas hati kita yang sedang kecil. Ya, suasana hati kita tengah tidak siap menerima apapun. Salah satu hal yang kita butuhkan untuk lepas dari hal itu adalah refreshing. Ada berbagai cara untuk melepas stres. Di antaranya, 1. Memelihara hewan atau tanaman hias. Dulu saya pernah memelihara hamster dan kelinci. Saya senang berbicara dan bermain bersama mereka. Sebuah penelitian mengatakan bahwa kontak fisik, entah menyentuh, membelai, atau memeluk, dapat memberi rasa rileks bagi diri kita. Tidak percaya? Coba saja. 2. Dengarkan musik atau menonton bioskop. Ya, cara yang satu ini sering saya lakukan, yaitu mendengarkan musik di sela-sela menghadapi pekerjaan yang penat. Irama musik yang ngebeat atau slow sebenarnya juga memberi efek merilekskan dan dapat melepaskan kita dari perasaan tertekan atau stres. 3. Berbagi beban dengan sahabat atau keluarga, seperti curhat. Jika kita sedang mengalami beban berat, jangan pernah ragu untuk bercerita dengan sahabat atau anggota keluarga terdekat. Karena bila perasaan yang tak menyenangkan tersebut kita pendam sampai berlarut-larut, itu dapat melemahkan jiwa dan membuat kita semakin terpuruk. Dan bila hal tersebut sudah terjadi, pikiran pun akan menjadi kacau. Bahkan kesehatan kita dapat terganggu. Akan tetapi, akibat yang paling mengerikan adalah kita akan menjadi semakin putus asa. Karena itu, sebelum kita melakukan tindakan yang bodoh, jangan segan untuk berbagi beban kepada orang terdekat kita. 4. Be kreatif. Lakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Pergilah ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Bergabung dengan sebuah komunitas. Coba hal-hal yang baru. 5. Pray. Berdoalah dan bersandar kepada iman. Ketika masalah datang menerpa, hal terpenting dan yang harus kita lakukan adalah berdoa. Mungkin pasangan atau sahabat dapat membantu dan mendengarkan keluhan dan curahan hati kita. Tetapi sebagai manusia, mereka juga sangat terbatas. Hanya Tuhan saja yang tidak pernah lelah dan selalu setia menopang saat kita lemah tak berdaya dan mengangkat saat kita jatuh. Jadi mari belajar andalkan Tuhan, bukan manusia. Jalan menuju kebahagiaan. Saya telah memutuskan untuk mempertahankan cinta. Kebencian merupakan beban yang terlampau besar untuk ditanggung. Martin Luther King Jr. Minggu siang 8 April 2001 di Augusta National Golf Club, Georgia, Amerika Serikat, Tiger Woods, pegolf yang berusia 25 tahun menyelesaikan hole ke-18 dengan mengayunkan putternya dari jarak 5 meter dan masuk sempurna. Para penonton dengan histeris berteriak, "Tiger, Tiger!" Melalui kemenangannya ini, Tiger Woods mencapai prestasi yang luar biasa. Dalam jangka waktu setahun, ia telah meraih juara dari 4 pertandingan yang amat bergengsi di dunia golf internasional. Ayahnya berkata, "Ketekunan berlatih, tekad kuat untuk meraih kemenangan, tabah mengatasi kekalahan, merupakan ciri-ciri Tiger Woods."
Walaupun mengalami diskriminasi di beberapa klub golf, ayahnya berpesan secara arif, "Jangan sampai kamu merasa sakit hati dan memupuk dendam. Kamu harus bersikap kasihan pada orang-orang yang masih rasialis itu." Di sepanjang perjalanan karir dan bisnis, tidak dapat dipungkiri bahwa kita harus berhadapan dengan berbagai kepribadian manusia. Roberta Cava dalam bukunya Dealing with Difficult People menunjukkan ciri-ciri kepribadian yang berpotensi menyulitkan kita. 1. Mereka yang sering membuat kita emosional. 2. Mereka yang membuat kita terpaksa melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak ingin kita lakukan. 3. Mereka yang mencegah atau menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. 4. Mereka yang suka menimbulkan perasaan bersalah bila kita tidak melakukan sesuai dengan keinginannya. 5. Mereka yang suka menimbulkan perasaan-perasaan negatif terhadap kita seperti frustasi, marah, minder, iri, depresi. 6. Mereka yang selalu menggunakan kekerasan dan memanipulasi untuk mencapai tujuannya. Kita tidak mungkin dapat mengendalikan sikap orang-orang tersebut. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mencegah mereka agar tidak berbuat negatif seperti itu. Namun, kita bisa mengatur hati kita. Daripada sibuk menyimpan kepahitan, dendam, dan amarah yang jelas tidak ada gunanya, bukankah lebih baik kita berpikir bagaimana agar kita dapat menaklukkan musuh tanpa harus mengadakan pertempuran? Ingatlah bahwa tidak ada yang lebih hebat yang dapat menghambat kebahagiaan kita daripada rasa benci, marah, dan kepahitan. Tidak peduli apa yang dilakukan seseorang terhadap kita atau betapa salahnya mereka, bila kita tidak memaafkannya, kitalah yang akan menanggung akibatnya. Memaafkan dan mengampuni orang lain membebaskan kita dari kelumpuhan hidup. Menyimpan rasa dendam dan amarah memboroskan tenaga dan energi yang sebenarnya dapat kita arahkan menuju kebahagiaan. Kita dapat menyumbang lebih banyak pada kehidupan dan merasa bahagia terhadap diri kita sendiri dan orang lain bila kita rela memaafkan. Pengampunan itu menyembuhkan. Pengampunan itu membuka hati kita, membebaskan emosi kita, melepaskan energi yang tersumbat di dalam tubuh, dan membiarkan daya hidup mengalir bebas melalui kita. Sahabat, mengampuni dan melupakan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kerendahan dan kebesaran hati. Namun, itulah satu-satunya cara untuk menempuh jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh bagaimana kita menikmati apa yang kita miliki. Kita bisa bahagia dengan memiliki sedikit, atau bisa juga sengsara sekalipun memiliki banyak. W.D. Hort Sepasang suami istri sedang menantikan seorang bayi hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Telah 5 tahun mereka menikah, tetapi anak yang diharapkan tidak kunjung datang. Berbagai cara sudah ditempuh, mulai dari memeriksakan diri ke dokter, tidak mengambil pekerjaan yang dapat menyebabkan stres, berolahraga teratur, sampai bulan madu yang kedua pun dilakukan. Namun hasilnya tetap saja mengecewakan. Tes laboratorium selalu menunjukkan hasil negatif. Sampai akhirnya sepasang suami istri itu menjadi depresi dan saling menyalahkan. "Suamiku, maafkan aku tidak dapat menjadi istri yang baik untukmu. Aku tidak dapat membuat kamu bahagia." Air mata sang istri mengalir di pipinya.
Tidak, akulah yang tidak dapat memberimu seorang anak. Aku telah gagal menjadi seorang kepala keluarga. Maafkan aku telah mengecewakanmu. Seperti itulah yang terjadi setiap hari, menyalahkan diri sendiri tanpa dapat berbuat apa-apa. Setiap kali mereka mengunjungi seorang dokter kandungan, dokter itu selalu menganjurkan agar mereka mengadopsi anak saja. Masalah rumah tangga dan pekerjaan di kantor membuat sang suami bertambah frustasi. Tuhan, apa yang salah dari diriku? Telah bertahun-tahun aku mengikutimu dengan setia. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa. Tetapi sekarang apa yang sudah kamu lakukan dengan keluargaku? Kamu membuatnya menjadi berantakan. Selama ini aku terus-menerus berdoa dan meminta, berharap kamu akan memberikan kami seorang anak. Aku terus mencari sampai aku menemukan sebuah jawaban yang pasti. Aku tidak bosan mengetuk pintu hatimu meskipun kamu bergeming. Apalagi yang kurang, Tuhan? Tidak dapatkah pengorbananku yang tulus itu menggetarkan hati dan membukakan pintu yang selama ini Engkau tutup? Di tengah keputusasaannya, ia mendengar ada suara datang dari hatinya. Apakah kehadiran seorang anak lebih penting daripada kehadiranku di dalam keluargamu? Apakah hidupmu tidak akan bahagia bila keinginanmu itu tidak aku penuhi? Mengapa kamu menaruh persyaratan pada kebahagiaanmu? Kamu sering mengatakan, kalau tidak mendapatkan seorang anak, saya tidak akan pernah bahagia. Itukah standar kebahagiaanmu dalam hidup ini? Apakah kita pernah mendengar seseorang berkata, kalau tidak mendapatkan ini atau itu, saya pasti tidak akan merasa bahagia. Jika hal ini dan itu tidak diberikan kepada saya atau tidak pernah terjadi dalam kehidupan saya tidak mau bersukacita dan bersyukur. Tahukah kita bahwa kebahagiaan dan kesenangan hidup tidak terletak pada waktu nanti, tetapi sekarang? Kebahagiaan adalah pilihan. Sekalipun hal yang kurang baik terjadi di dalam hidup kita, tetaplah jaga sukacita dan damai sejahtera kita, maka sesuatu yang baik pun pasti segera menghampiri. Seorang yang penuh syukur akan berterima kasih dalam segala situasi. Seorang pengeluh akan mengeluh meskipun hidup di dalam surga. Ketahuilah bahwa orang-orang yang bahagia bukanlah orang-orang yang hidup dengan keinginan yang selalu dipenuhi oleh Tuhan, melainkan orang-orang yang mampu menghadapi kegelapan, tantangan, dan hambatan. Mereka memeranginya, menyiasatinya, dan menang. Bersukacitalah. Ambillah waktu untuk tertawa, sebab hal itu merupakan hiburan bagi jiwa Anda. Tessia Merlo. Seorang guru Zen Buddhisme menyarankan bahwa tertawa terbahak-bahak pada awal hari akan menempatkan hidup kita dalam perspektif. Tertawa dapat melatih otot-otot kita dengan cara yang menguntungkan dan melepas gangguan sebelum hal itu timbul. Tertawa seperti pijatan dari dalam keluar. Saat marah, muka membutuhkan 31 otot untuk berkontraksi. Namun saat tersenyum, muka hanya membutuhkan 16 otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan orang yang suka marah-marah, cemberut, atau mengeluh akan kelihatan lebih cepat tua dari usianya. Tetapi orang yang suka tersenyum atau tertawa kelihatan lebih awet muda. Norman Cousins mengatakan bahwa kita harus tertawa setiap hari untuk melepaskan zat-zat periang tubuh kita sendiri, yaitu endorfin, bahan kimia yang diciptakan tubuh kita secara alami untuk membuat jiwa kita gembira. Semua orang setuju bahwa sebuah tawa dan keceriaan dapat memberikan efek rileks ketika hati begitu tertekan karena dipenuhi berbagai masalah.
Kegembiraan memang tidak langsung dapat menghapus semua persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi bila hati dan pikiran sudah lebih tenang, kita pasti mempunyai energi yang lebih untuk menyelesaikan tantangan hidup. Sahabat, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan kemurungan. Cobalah tersenyum dan tertawa. Jika sulit melakukannya sendirian, cobalah menonton film humor yang dapat membantu kita tertawa dan melepas stres. Percayalah, selama kita masih bisa tertawa, berarti masih ada secercah harapan bagi kita untuk bangkit, mengatasi riak kehidupan. Jika di surga dilarang tertawa, saya tidak mau ke sana. Martin Luther. Bihun sangat iri terhadap mie. Oleh karena itu, setiap kali bertemu di supermarket, mereka tidak pernah bertegur sapa. Bahkan Bihun sering mengolok-ngolok mie di depan umum. "Dasar kribo kuning jelek," kata Bihun. Hari-hari berlalu, dan Bihun semakin benci saja kepada mie. Namun mie tetap adem ayem, tidak peduli apapun perkataan Bihun. Suatu hari di supermarket muncul item baru bernama spaghetti. Dan kebetulan Bihun melihat itu. Karena tak kuat menahan emosi, Bihun berlari dari raknya dan memukul kepala spaghetti sambil berteriak, "Jangan kira gue gak ngenalin lu. Meskipun lu di rebounding begitu, gue tetap tahu lu si kribo jelek itu." Pertama kali saya membaca cerita tersebut, saya langsung tertawa geli. Bagaimana dengan Anda? Tesia Merlo berkata, "Ambillah waktu untuk tertawa, sebab hal itu merupakan hiburan bagi jiwa." Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki rasa humor yang kuat kemungkinannya kecil untuk mengalami depresi maupun bentuk gangguan perasaan lainnya. Ketahuilah, tawa adalah tonikum terbesar dari alam. Tawa adalah doa. Jika dapat tertawa, kita sudah belajar caranya berdoa. Jangan serius, hanya orang yang dapat menertawai, bukan hanya orang lain, tetapi juga diri sendiri, bisa menjadi religius. Menikmati hidup. Berbahagialah selalu, karena itu adalah salah satu cara menjadi bijaksana. Sidoni Gabriel. Suatu hari, beberapa alumni sebuah universitas yang sudah bekerja mendatangi profesor kampus mereka. Mereka membicarakan banyak hal menyangkut pekerjaan dan akhirnya masing-masing mengungkapkan keluhan terhadap pekerjaan maupun kehidupan mereka. Sang profesor lalu ke dapur dan kembali dengan membawa seteko kopi panas. Di sebuah nampan, ia membawa bermacam-macam cangkir. Ada yang terbuat dari kaca, kristal, melamin, dan plastik. "Silakan kalian masing-masing mengambil cangkir dan menuangkan kopi sendiri." Sang profesor mempersilahkan tamu-tamunya. Setelah mereka memegang cangkir masing-masing yang berisi kopi, profesor itu berkata, "Kalian semua memilih cangkir yang bagus, dan yang tertinggal kini hanya cangkir murah dan tidak begitu menarik. Memilih yang terbaik adalah hal normal. Namun sebenarnya disitulah letak permasalahannya. Ketika kalian tidak mendapatkan cangkir yang bagus, perasaan kalian menjadi terganggu. Kalian mulai melihat cangkir yang dipegang orang lain dan membandingkannya dengan cangkir yang kalian pegang. Pikiran kalian hanya terfokus kepada sebuah cangkir, padahal yang kalian nikmati bukan cangkirnya, melainkan kopinya." Sahabat, sebenarnya kopi diibaratkan sebagai kehidupan kita, sedangkan cangkir adalah pekerjaan, jabatan, materi, dan posisi yang ingin kita miliki. Jangan biarkan cangkir yang hanya merupakan wadah kopi tersebut mempengaruhi harumnya kopi yang kita nikmati. Orang bisa saja menaruh kopi tersebut di gelas kristal yang mahal, tetapi belum tentu ia dapat menikmati kopi tersebut. Sebagian orang boleh saja hidup dengan berlimpah materi dan kekayaan, tetapi belum tentu ia dapat tidur pulas dan hidup tenang. Mari kita belajar menghargai dan mensyukuri hidup ini bagaimanapun keberadaan kita.
Ciptakanlah kebahagiaan. Sukses akan diraih oleh orang yang telah berusaha dan menjaga sikap mental positif. W. Clement Stone. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang menyatakan, hidup adalah ciptaan. Kita dapat menciptakan sukacita dan kegembiraan. Ciptakanlah hari ini menurut cara yang Anda kehendaki. Ciptakanlah syukur kemanapun Anda pergi. Lakukanlah hobi Anda, lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan, dan lakukan dengan penuh semangat. Anda dapat menciptakan surga di atas bumi. Semuanya terserah pada Anda sendiri. Sahabat, tahukah Anda bahwa setiap hari itu selalu bergantung pada pilihan kita? Kitalah yang memutuskan bahwa sesuatu harus terjadi atau tidak. Karena itu, buatlah setiap hari menakjubkan. Ketika kita bangun pada pagi hari, ucapkanlah kata-kata seperti ini. Hari ini penuh kegembiraan. Saya bergembira. Saya hidup dengan sukacita berlimpah. Saya diberkati. Saya hidup, tumbuh dan berkembang setiap hari. Saya menyukai setiap kegiatan yang saya kerjakan, terutama pekerjaan saya. Saya membagi kesenangan saya dengan siapa saja yang saya jumpai. Saya mengharapkan hanya yang terbaik yang terjadi dalam hidup ini. Kesuksesan adalah hak saya. Saya melompat dari satu kebahagiaan kepada kebahagiaan lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Van Crouch dalam bukunya Dare to Succeed berkata, hari kemarin telah berlalu dan hari esok mungkin tidak akan pernah menghampiri hidup kita. Satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Buatlah hari ini berarti. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan sepanjang hari. Karena itu, mulailah pikirkan hal-hal yang menyenangkan setiap harinya. Niscaya hari kita pun akan menjadi cerah dan berwarna. Kerjasama tim adalah kemampuan untuk bekerja sama menuju satu visi yang sama. Kerjasama tim merupakan bahan bakar yang mampu mengubah orang biasa mencapai hasil yang luar biasa. Andrew Carnegie. Seorang pemimpin perusahaan besar mengeluh mengapa kinerja usahanya tidak maksimal, padahal para karyawan perusahaan tersebut adalah orang-orang bertitel sarjana. Harry Artinian, mantan petinggi perusahaan Colgate Palmolive Co. pernah bercerita tentang seorang pengusaha yang bercita-cita membuat mobil idaman. Ia mengawali cita-cita hebat itu dengan menyewa sebuah gudang dan memenuhinya dengan 150 merek mobil terbaik. Ia menyuruh para insinyurnya untuk mencari bagian-bagian yang paling baik dari setiap mobil-mobil terkemuka yang dibelinya tersebut. Para insinyur itu memilih mesin terbaik dari Mercedes, mengambil handle pintu terbaik dari Volvo, mengambil sistem transmisi terbaik dari Toyota, memakai steering set yang paling handal dari Ford, mengadopsi piranti central lock dari BMW, mengambil teknologi ABS jempolan dari Nissan, demikian seterusnya. Setiap merek mobil diambil bagian yang terbaik. Akhirnya tim insinyur tersebut berhasil membuat sebuah mobil tanda petik sempurna yang terdiri atas 15.000 spare part dari beragam merek mobil. Namun apa yang terjadi? Ternyata mobil istimewa itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena antar bagian-bagiannya tidak bisa bekerja sama. Agar terjadi sinergi serta kerjasama yang harmonis, setiap orang dalam sebuah tim haruslah berfungsi sebagai tim, bukan sekedar kumpulan individu yang hebat dan pintar. Sikap egois, merasa paling benar, paling mampu, paling bisa adalah musuh terbesar dari kesempurnaan. Namun kerjasama tim justru menjadi kunci dalam mencapai goal dan target dalam pekerjaan. Adanya sikap saling mendukung antara yang lemah dan kuat, antara yang berpotensi dan yang kurang berpotensi akan menguntungkan satu sama lain. Yang kurang kompeten akan belajar dari yang lebih ahli. Sebaliknya, yang sudah hebat ilmunya akan lebih hebat lagi karena digunakan untuk mengembangkan orang lain.
Ingatlah, jika ingin mencapai prestasi besar dan berguna bagi orang banyak, kita mesti bisa bekerja sama dengan orang lain. Di zaman seperti sekarang ini, sepertinya Superman sudah tidak akan berfungsi dengan baik lagi. Yang ada adalah super team. Karena itu, hari ini mari kita belajar untuk menepis semua rasa ego kita. Dan mulailah menyadari bahwa kita tidak mungkin dapat sampai pada titik sukses jika tidak dibantu oleh keluarga, teman, rekan kerja, dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Pentingnya komunitas. Ingat, kita semua pernah tersandung. Tidak seorang pun tidak. Itulah sebabnya terasa aman jika melangkah bergandengan tangan. Emily Kimbrough. Malam itu, seorang pemuda bersama teman-temannya berkumpul di taman belakang, sedang mengadakan pesta barbeque. Ketika si pemuda sedang membakar ayam, tiba-tiba kobaran api di arangnya membesar. Setelah diperiksa, ternyata ia menaruh arang terlalu banyak. Lalu ia mengeluarkan sedikit arang-arang tersebut dan menaruhnya di tanah. Setengah jam kemudian, ayam bakarnya matang. Ia memperhatikan bahwa bara api di arang yang terletak di tanah sudah padam, sedangkan bara api di arang yang digunakan untuk membakar ayam masih menyala. Dari kejadian tersebut, ia belajar tentang sebuah arti dan makna, yaitu ketika kita masuk atau bergabung dengan sebuah komunitas yang sehat, dalam tanda kurung kumpulan arang, sudah dapat dipastikan semua sifat dan karakter yang baik dalam komunitas tersebut akan tertransfer dalam hidup kita. Bila komunitas tersebut adalah kumpulan orang-orang yang on fire, kita pun akan kecipratan roh tersebut. Ilustrasinya adalah ketika seseorang berada dekat belerang atau batu bara, lama-kelamaan ia pasti akan merasakan panasnya juga. Demikianlah dengan sebuah komunitas. Anda tertarik memiliki gaya hidup dan cara pandang yang sehat. Cari dan bergabunglah dengan kumpulan orang-orang yang bisa memberikan hal tersebut pada Anda. Pengaruh komunitas terhadap hidup kita begitu besar. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan orang yang senang mengikuti sebuah perkumpulan, entah kelompok kerja sosial, komunitas pecinta alam, perkumpulan kaum bisnis, dan sebagainya, cenderung berumur panjang. Di dalam sebuah komunitas, kita bertemu dengan berbagai jenis orang. Kita pun mempunyai kesempatan besar untuk berteman dengan mereka. Semua orang tahu bahwa ketika hidup kita dikelilingi orang-orang yang mengasihi kita, hidup pun akan terasa lebih hidup dan menyenangkan, karena kita dapat saling berbagi dan menopang. Itulah yang menyebabkan mengapa mereka yang bergabung dengan sebuah perkumpulan bisa mempunyai usia yang lebih panjang daripada mereka yang cenderung hidup menyendiri. Saya sendiri merasakan pentingnya sebuah komunitas. Sejak 2005 saya mengikuti sebuah perkumpulan anak muda yang kreatif. Saya mendapat banyak teman yang selalu siap mendukung dan menopang ketika datang masa-masa sulit. Untuk membangun gambar diri yang sehat, kita perlu bergaul dengan orang-orang yang dapat memberi senyuman tulus, jabat tangan yang erat, dan pujian. Percayalah bahwa tidak ada orang yang dapat bertahan di dunia ini tanpa komunitas yang mendukungnya. Kita semua selalu membutuhkan orang lain. Kita memerlukan sentuhan-sentuhan jiwa seperti perhatian, dukungan, pujian yang tulus, semangat, doa, kata-kata motivasi, dan seterusnya. Dan semua itu kita dapat bila kita mau membuka diri untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang sehat. Hati yang peduli. Tidak ada orang yang pernah mencapai kematangan rohani sejati sampai menemukan bahwa melayani orang lain lebih mulia daripada melayani diri sendiri. Woodrow Wilson. Banyak pengusaha sukses di dunia saat ini telah menunjukkan kedermawanannya. Mereka menyisihkan sejumlah besar kekayaan yang dimiliki untuk membangun karya kasih bagi kemanusiaan.
Sebut saja Henry Ford, pengusaha otomotif, Bill Gates, pendiri Microsoft, Larry Page, dan Sergey Brin, pemilik Google. Mereka tidak mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, tetapi mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Mereka telah memberi sumbangsih sangat besar bagi dunia pendidikan, pengentasan kemiskinan, penanggulangan kesehatan, dan bencana alam. Apa yang dilakukan Bill Gates, Larry Page, dan Sergey Brin tidak jauh berbeda dengan Pak Jacob Utama, pengusaha kaya serta pendiri kelompok Kompas Gramedia. Beliau memiliki 42 perusahaan dengan 10.000 karyawan. Bila satu karyawan yang bekerja pada Kompas Gramedia harus menanggung biaya hidup pasangan hidupnya plus 2 orang anak, berarti ada sekitar 40.000 orang yang menikmati kelimpahan Kompas Gramedia. Sahabat, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin, dan Pak Jacob memiliki visi yang sama dalam hidup mereka, yaitu kehidupan saya harus bisa menghidupi orang lain. Dan semuanya dapat mereka lakukan karena memiliki hati yang peduli terhadap sesama. Mari, di tengah zaman yang serba egois ini, kita belajar untuk tampil sebagai pribadi yang mau selalu peduli dan berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Apa yang Anda simpan untuk diri sendiri akan lenyap. Apa yang Anda berikan pada orang lain akan Anda miliki selamanya. Axel Munthe. Seorang pengusaha pernah mengatakan, jika saya mempunyai uang 100.000 rupiah 1 lembar dan Anda mempunyai uang 10.000 10 lembar, jika uang itu ditukar nilainya akan sama, bukan? Saya dan Anda tetap mempunyai uang 100.000. Namun, jika saya mempunyai 1 buah ide dan Anda mempunyai 1 buah ide pula, lalu kita saling menukarnya, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadilah adalah saya akan mempunyai 2 buah ide dan Anda pun akan menerima hal yang sama. Mengapa bisa demikian? Itulah yang dinamakan kekuatan sebuah sharing. Sahabat, saat di bangku sekolah, saya termasuk orang yang pelit dalam berbagi ilmu. Saya berpikir jika sering mengajari orang lain, lama-kelamaan mereka akan lebih pintar. Saya lupa dengan prinsip yang mengatakan, jika Anda memberdayakan seseorang, sebenarnya Anda sedang memberdayakan 2 orang. Ya, ketika kita mengembangkan orang lain, sebenarnya kita sedang mengembangkan orang itu dan diri sendiri. Kita sendirilah yang akan dipertajam dan diingatkan tentang hal-hal yang pernah dipelajari dulu, sehingga pikiran kita makin disegarkan. Ujung-ujungnya, bukankah kita yang paling diuntungkan? Mengenai hal ini, Zig Ziglar berkata, jika Anda membantu lebih banyak orang untuk mencapai impiannya, impian Anda sendiri akan tercapai. Setiap kemampuan dan kepandaian yang kita miliki akan semakin bermanfaat dan memiliki nilai tinggi bila kita menggunakannya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membantu kesejahteraan orang lain juga. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita dengan cuma-cuma. Jadi, mengapa kita tidak memberikannya dengan cuma-cuma juga? Hanya dengan cara itulah kita dapat berhasil selamanya. Sahabat, apa yang Anda miliki saat ini? Mungkin Anda berkata, saya tidak memiliki apa-apa yang dapat dibagikan untuk orang lain. Anda salah. Percayalah bahwa setiap orang diciptakan sebagai pribadi yang kaya. Kita dilahirkan sebagai orang yang luar biasa kaya. Kaya dalam memanfaatkan bakat kita sepenuhnya. Kaya dalam hal menciptakan dunia yang lebih baik. Kaya dalam hubungan yang bermakna. Kaya dalam pertumbuhan dan perkembangan rohani. Kaya dalam sumbangan yang hanya Anda yang mampu memberikannya, dan kaya dalam sukacita dan damai sejahtera. Jadi, masihkah Anda akan berkata bahwa saya tidak memiliki apa-apa? Dunia saat ini begitu krisis dengan berbagai hal. Karena itu, berikanlah apapun yang ada di dalam hidup kita. Barangkali pemberian itu sekedar berupa hadiah memandang ke mata seseorang sewaktu mereka berbicara pada kita. Sebuah pelukan hangat, senyum tulus, atau mungkin kata-kata semangat dan motivasi bagi mereka yang sedang putus asa. Apapun itu, berikanlah, karena di dunia ini bukan apa yang kita pertahankan, melainkan apa yang kita serahkan, yang membuat kita bahagia. Dari apa yang kita peroleh
kita dapat hidup, tetapi dari apa yang kita berikan, kita mendapat hidup yang membahagiakan. Hidup sepatutnya diperkaya dengan persahabatan. Mencintai dan dicintai adalah kebahagiaan yang tak terperikan. Sidney Smith. Suatu hari, Socrates, seorang filsuf terkenal Yunani, bertanya pada seorang lelaki tua tentang apa yang paling membuatnya bersyukur. Laki-laki itu menjawab, "Yang saya syukuri adalah, meskipun dalam keadaan miskin seperti ini, saya masih memiliki sahabat yang begitu setia sampai saat ini." Setiap orang membutuhkan sahabat. Hidup tanpa orang-orang yang mengasihi kita, dunia akan terasa sepi dan hampa. Sahabat adalah sekutu kita saat mengalami pertentangan batin, hiburan kita saat berkabung, dan teman saat tertekan. Seorang sahabat adalah orang yang melihat kita dalam keadaan terburuk tetapi tidak pernah melupakan keadaan kita yang terbaik. Ia adalah orang yang menganggap kita sedikit lebih mengagumkan daripada kita yang sebenarnya. Ia dapat ikut berbahagia atas keberhasilan kita. Ia tidak mencoba untuk mengetahui lebih banyak, bertingkah sok pintar atau guru yang terus-menerus mengajari. Ia mendengarkan kita sekalipun tidak tertarik pada apa yang kita katakan. Ia mendengarkan karena mengerti hal tersebut penting bagi kita. Malcolm Forbes berkata, "Tanpa teman sejati bahkan seorang jutawan pun merupakan orang miskin. Karena itu mulailah lihat ke sekeliling. Tebarkanlah senyum terbaik kita dan mulailah menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin orang. Tentunya untuk memiliki seorang sahabat, kita terlebih dulu harus menjadi seorang sahabat. Perlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan keluarga dan orang yang kita kasihi. Peluklah mereka, dengarkan mereka, dan luangkan waktu bersama mereka." Survei membuktikan bahwa 90% dari seni kehidupan terdiri atas kebersamaan dengan orang-orang yang kita sukai. Anda tidak akan terbang tinggi bersama Raja Wali jika berjalan dengan gerombolan ayam kalkun. Atta adalah seorang arsitek dari Mesir yang sangat cerdas. Karena kecerdasannya, ia dapat melanjutkan pendidikan di Jerman dan kemudian bekerja di sana. Namun dalam perkembangannya, ia bergabung ke dalam suatu kelompok kepercayaan garis keras. Di situ ia berubah dari seorang arsitek yang penuh potensi menjadi orang yang ekstrim, bahkan kemudian menjadi salah seorang dalang dari tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat. Sahabat, sebuah kata bijak mengatakan, "Tunjukkan temanmu, maka aku bisa menunjukkan masa depanmu." Tunjukkan kepada siapa Anda sering menghabiskan waktu, sering berbagi pikiran, sering berkumpul, maka saya bisa menunjukkan bagaimana masa depan Anda kelak. Jika selama ini tanpa disadari kita suka berkumpul atau dikelilingi penggosip, pemarah, pemalas, jangan heran bila di kemudian hari kita akan serupa dengan orang-orang itu. Begitu pula sebaliknya. Jika selama ini kita berteman dengan orang bijak, pribadi yang senantiasa mengangkat kita, pelan tapi pasti kita akan mengikuti jejak mereka. Jadi berhati-hatilah dalam bergaul. Kita tidak bisa memilih orang tua, tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita akan berteman dan menghabiskan waktu. Barangkali ada yang berkata, lingkungan pertemanan saya tidak begitu penting sebab saya dididik dalam keluarga yang baik-baik. Saya pasti tidak akan terpengaruh. Seseorang bisa saja terlahir di keluarga yang baik, diasuh orang tua yang bermoral dan berpendidikan, dibiasakan melakukan hal benar, tetapi bila bergaul dengan lingkungan yang salah, pasti kelamaan ia akan menjadi buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Masih ingat dengan kisah Raja Wali yang menjadi seekor ayam? Anak Raja Wali sebenarnya mempunyai gen Raja Wali, tetapi sayang ia hidup di lingkungan ayam sehingga lama-lama anak Raja Wali pun menjadi seperti ayam yang tidak dapat terbang dan lemah.
Padahal kita tahu bahwa burung Raja Wali itu diciptakan dengan kekuatan yang besar, bahkan dapat terbang dengan kecepatan dan ketinggian melebihi burung-burung lain. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang sering tertipu dengan penampilan yang baik. Peribahasa Jerman. Saat Perang Korea sedang berkecamuk, dikisahkan beberapa tentara Amerika dikirim ke Korea Selatan untuk membantu negara tersebut melawan Korea Utara. Para tentara itu kemudian menyewa seorang tukang masak dari Korea untuk membantu menyiapkan keperluan makan mereka. Tukang masak itu adalah seorang yang sangat rajin dan baik hati sampai suatu hari timbul niat jahat di hati para tentara Amerika. Zaman sekarang ini, masih ada saja orang yang baik seperti dia, kata seorang dari tentara. Bagaimana kalau kita menguji apakah tukang masak itu benar-benar baik atau sekedar pura-pura, alias cari muka di depan kita? Yang lain berkata, ya aku setuju, aku sudah tidak sabar melihat responnya bila sedang marah. Malam harinya mereka sepakat mengambil lem, merekatkan sandal bakyak tukang masak itu di lantai. Si tukang masak tidur pulas di tempat tidurnya tanpa tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang telah dikerjakan oleh para tentara. Pagi hari saat bangun, ia memasukkan kakinya ke sendal bakyak dan ketika berusaha melangkah, spontan ia terjatuh. Semua tentara yang melihatnya tertawa terbahak-bahak. Si tukang masak itu tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Ia malah tersenyum sambil berkata, "Selamat pagi semuanya." Kemudian ia mencabut sisa-sisa lem yang melekat di bakyak, memakainya lagi dan pergi ke dapur memasak seperti biasanya. Ia memasak sambil bersiul, tidak ada satu kata umpatan pun keluar dari mulutnya. Para tentara terheran-heran dibuatnya. Masa setelah dikerjai seperti itu ia tidak marah? Oke, baiklah, kalau begitu besok kita kerjai dia lagi, kata salah seorang tentara. Yang lain menjawab, oke, setuju. Keesokan harinya, pagi-pagi betul, mereka meletakkan sebuah ember kecil berisi air es di atas pintu kamar si tukang masak. Bila pintu kamar itu dibuka, ember akan jatuh tepat di kepalanya. Dan benar, saat si tukang masak hendak keluar, ia membuka pintu kamar dan ember yang berisi air es itu jatuh tepat di kepalanya dan membasahi seluruh tubuhnya. Para tentara yang menyaksikan langsung tertawa tanpa henti. Tukang masak hanya tersenyum dan menyapa mereka. "Selamat pagi tuan-tuan." Lalu ia mengambil handuk, mengelap lantai yang basah, kemudian mengganti pakaiannya dengan yang baru dan pergi ke dapur. Lagi-lagi tak ada ekspresi marah di raut wajahnya. Ia memasak dengan hati yang gembira sambil sesekali mendendangkan sebuah lagu. Melihat respon tukang masak itu, para tentara Amerika tersebut pun merasa bersalah. Bila dipikir-pikir, kita adalah orang yang sangat jahat. Masa orang sebaik dia kita kerjai terus-menerus? Sebaiknya kita minta maaf, karena jika tidak dia bisa minta berhenti dan kita juga yang akan repot. Keesokan harinya, semua tentara berkumpul di depan kamar tukang masak. Salah satu dari mereka berkata, "Pak, maafkan kami ya karena sudah bersikap keterlaluan terhadap Bapak. Kami berjanji mulai hari ini tidak akan melakukan hal-hal buruk lagi." "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan," kata si tukang masak. Semua tentara merasa terharu dan satu persatu mulai memeluknya. Saat duduk di meja makan untuk menyantap sarapan, si tukang masak menyajikan sup ayam kepada mereka. Kemudian ia bertanya, "Apakah kalian benar-benar berjanji tidak akan melakukan hal-hal jahat lagi padaku?" "Ya, kami berjanji." "Kalau begitu mulai hari ini saya juga berjanji tidak akan memasukkan ludahku di setiap sup yang kalian makan." Sementara tentara itu langsung melongo. Sahabat, dari cerita tersebut kita belajar bahwa penampilan seseorang dapat menipu. Mungkin di luar dia terlihat manis, baik hati dan ramah. Namun di dalam hatinya malah tersimpan niat jahat yang siap melukai siapa saja. Karena itu berhati-hatilah dalam berteman dan menjalin hubungan dengan teman.
Seseorang dengan penampilan terlihat galak atau tak bersahabat belum tentu menunjukkan orang yang tidak baik. Sebaliknya, orang yang selalu tersenyum ramah tidak juga menjamin bahwa ia adalah orang yang bisa diajak bekerja sama. Jika kita kurang berhati-hati dan waspada, bisa-bisa mereka menusuk kita dari belakang. Jadi, pandai-pandai bergaul. Kebijaksanaan adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi keadaan darurat dengan sukses. Manusia dapat memperoleh pengetahuan, tetapi kebijaksanaan berasal dari Tuhan. Bob Jones. Menurut Konfusius, filsuf Cina, ada 9 hal yang perlu direnungkan orang berbudi. Bila melihat, harus melihat dengan jelas. Ya, kehidupan kadang-kadang hanya menawarkan sesuatu yang bersifat ilusi. Apa yang kita lihat tampak menakutkan belum tentu benar-benar sesuatu yang buruk. Bisa saja itu hanya perasaan kita. Bila dijalani, malah kita akan tahu bahwa sesungguhnya itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini, atau apa yang kita lihat sebagai kebaikan belum tentu sungguh hal yang baik. Mungkin penampilan luar saja yang tampak seperti itu, dalamnya justru buruk. Hati-hatilah, lihatlah dengan jeli. Bila mendengar, harus mendengar dengan jelas. Ada banyak berita atau informasi yang kita dengar setiap hari. Ada yang benar, ada pula kabar yang hanya dilontarkan untuk menjatuhkan kita. Jika kurang waspada, kita akan termakan berita itu dan salah paham, tidak akan terhindarkan. Bila menunjukkan suasana hati, harus kelihatan ramah. Ramah kadang sulit diterapkan, apalagi jika suasana hati kita sedang tidak baik. Namun inilah tantangan bagi kita untuk menjaga sikap bahkan ketika tengah kesal sekalipun. Bertingkah laku sopan. Kita cenderung bersikap baik hanya kepada orang yang baik pada kita. Sebaliknya, jika mereka kasar, tidak sopan, kurang respek, kita tidak akan mau bersikap sopan padanya. Namun mengapa bersikap baik saja kita mesti menunggu pancingan dari orang lain dulu? Bila berbicara harus ingin akan kejujuran. Setia dalam hal kecil, maka kita akan mendapat hal besar. Setia berkata bohong, sering memanipulasi, lama-lama kita akan terbiasa melakukannya. Bahkan bisa berbuat yang lebih keliru dari itu. Pastikan selama ini kita senantiasa jujur, sehingga tidak perlu takut ketahuan. Bila bekerja, harus berusaha sebaik mungkin. Orang-orang akan lupa seberapa cepat kita mengerjakan sebuah pekerjaan, tetapi akan mengingat seberapa baik kita mengerjakannya. Percayalah, jika senantiasa mempersembahkan yang terbaik, kita akan melesat dan menonjol di antara orang-orang. Bila ragu, harus bertanya. Bertanya tidak menandakan bahwa kita kurang pandai, tetapi melainkan berniat melakukan sesuatu untuk menjadi yang terbaik. Namun kita perlu berhati-hati dalam memilih tempat bertanya. Bertanya kepada orang yang salah hanya menciptakan masalah baru daripada mendapat penyelesaian. Yakinlah bahwa orang tersebut sudah berpengalaman dengan masalah yang kita tanyakan dan benar-benar mengerti solusi yang kita cari. Bila marah, harus ingat akibatnya. Sulit memang melakukannya, sebab jika sedang emosi kita benar-benar kehilangan kontrol. Kita tidak mau tahu apa dampak omelan atau kata-kata negatif kita. Apakah yang mendengarnya akan terluka? Apakah nanti kita yang malu sendiri? Yang kita pikirkan hanya mengeluarkan amarah? Namun semakin hari, mari belajar menjadi individu yang makin bijak, yang bisa berpikir panjang, tidak hanya memikirkan perkara hari ini saja. Bila melihat ada keuntungan, harus direnungkan apakah memang berhak mendapatkannya. Tidak semua peluang emas bisa kita ambil, sebab mungkin saja hal itu merugikan orang banyak. Menari-nari di atas kesusahan orang lain tampaknya tidak bijaksana jika kita ingin meraih kebahagiaan dalam hidup ini. Sahabat terbaik Anda adalah orang yang mampu mengeluarkan apa yang terbaik dari diri Anda. Henry Ford. Sahabat sejati
selalu setia dalam suka dan dukamu, selalu menolong dan menopangmu. Sahabat sejati selalu menguatkanmu dalam doanya, selalu memberkatimu dengan kasihnya, memberimu semangat dengan harapannya, membangunkanmu saat jatuh, mengetahui kesakitan dan kelemahanmu, mengetahui impian dan cita-citamu, mengetahui hal-hal yang dapat membuatmu menangis. Sahabat sejati adalah sahabat yang tidak hanya ada saat engkau senang dan makmur, tapi juga ada pada saat engkau susah dan lemah. Sahabat sejati adalah sahabat yang mau berkorban untukmu. Anonim. Siapa yang tidak mau dikelilingi orang-orang seperti itu? Semuanya pasti mau. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan hal tersebut bagi orang lain? Sudahkah kita menguatkan, menopang, menolong, dan membangkitkan mereka ketika membutuhkannya? Ketahuilah, apa yang kita tabur itu pula yang kita tuai. Jika selama ini kita menabur ketidakpedulian, di kemudian hari pula itulah yang kita dapatkan. Bila kita menabur ketidaksetiaan, jangan heran jika orang-orang di sekitar begitu tidak bisa kita andalkan. Sebelum mendapat sahabat baik, marilah jadi sahabat bagi diri Anda sendiri. Jadilah orang yang bisa dipercaya untuk orang lain. Bagikan kasihmu kemana saja Anda pergi. Pertama, di rumah Anda sendiri. Bagikan kasih pada anak-anak, istri, suami, dan tetangga. Jangan biarkan seorang pun setelah bertemu Anda berlalu tanpa merasa lebih baik dan lebih gembira. Bunda Teresa. Tiada kesulitan yang dapat dikalahkan oleh kasih yang dalam. Tiada penyakit yang tak dapat disembuhkan oleh kasih yang dalam. Tiada pintu yang tak dapat dibukakan oleh kasih yang dalam. Tiada teluk yang tak mungkin dijembatani oleh kasih yang dalam. Tiada dinding yang tak dapat dihancurkan oleh kasih yang dalam. Tak peduli betapa besarnya kesulitan, betapa sirnanya harapan, betapa besarnya kesalahan, kesadaran akan kasih yang dalam dapat mengurai semuanya. Apabila kita dapat mengasihi dengan tulus, kita akan menjadi makhluk yang paling berbahagia dan paling kuat di dunia. Emmett Fox. Dalam bukunya The Four Loves, C.S. Lewis menulis, mengasihi berarti membuka diri untuk dilukai. Kasihilah sesuatu, maka hati Anda akan tersayat dan mungkin saja hancur. Jika Anda ingin agar hati Anda tetap utuh, jangan berikan hati Anda pada siapapun, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Bungkuslah rapat-rapat dengan banyak hobi dan sedikit kemewahan. Hindarilah segala keterikatan. Kuncilah hati itu dalam kotak atau peti mati keegoisan Anda. Satu-satunya tempat di luar surga untuk Anda benar-benar terbebas dari segala resiko dari kasih adalah neraka. Ya, waktu kita memilih mengasihi, mungkin saja kita terlihat lemah atau dianggap bodoh. Tapi hanya itulah cara agar kita bisa merasakan surga di bumi ini. Sahabat, ingatlah, hanya ada dua kekuasaan di dunia ini, yaitu kekuasaan kebencian yang menceraikan, memisahkan satu dari yang lain, kekuatan yang tidak henti-hentinya merusak, dan satu lagi kekuatan cinta kasih yang mempertemukan, mendamaikan, dan menyembuhkan yang terus-menerus diharapkan manusia. Pilihlah untuk mengasihi dan mencintai. Mengalah. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Einstein. Vera dan Claudia sedang berbincang di beranda rumah Vera. Sekarang kamu pasti senang karena punya halaman seluas ini, kata Claudia. Akhirnya memang begitu, jawab Vera. Tapi sulit sekali loh mewujudkan keinginanku ini. Kamu kan tahu sendiri bahwa aku dan suami tidak bisa mencapai kesepakatan tentang hal ini. Masalahnya, pohon favorit suamiku berada persis di tengah-tengah tempat di mana beranda ini seharusnya berada. Aku ingin memotong pohon itu, namun suamiku menolak.
Kami sering membicarakannya tapi tak pernah menemukan titik temu. Akhirnya ia mengalah juga. Apa suaminya menyesal? Tanya Claudia lagi. Vera tertawa. Wah, tidak sama sekali, tidak. Begini ya, saat pohon tua itu ditebang, kami melihat bahwa bagian bawahnya bolong. Ternyata dari luar saja kelihatannya ia kuat, tapi dalamnya sudah membusuk. Itu pembuangan yang baik, sebab bila badai datang, pohon itu dapat ambruk kapan saja dan menimpa rumah kami. Keegoisan selalu mengarah pada kebusukan, tapi sikap yang mau mengalah membawa kita pada berkat. Tidak percaya? Coba saja berlaku egois, utamakan kepentingan diri sendiri dan pertahankan kehendak kita. Lalu dalam setiap pengambilan keputusan, bersikukuhlah terhadap keinginan kita dan jangan mau memperhatikan orang lain. Mungkin dari luar hubungan kita dengan teman, orang tua, bahkan pernikahan kita terlihat baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Namun setelah beberapa lama, hubungan kita bisa renggang, rapuh, kosong, dan busuk. Masing-masing menyimpan kekesalan dan amarah, yang pelan tapi pasti akan merobohkan komunikasi kita. Sementara jika kita belajar mengalah, belajar memahami dan menghormati kemauan pihak lain, maka segalanya akan lain. Ingatlah, mengalah tidak berarti kita lebih lemah. Mengalah juga tidak menandakan bahwa pandangan kita salah atau bahkan lebih buruk dari orang lain. Tidak. Namun kita mengalah karena ingin mendatangkan kerukunan di mana saja kita berada. Cukup sekian untuk sesi kedua di buku ini. Sepertinya masih panjang buku ini, bos. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Ini sangat bagus cerita-cerita bijaknya. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf atas kekurangan saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, namaste, shalom. Assalamualaikum.